Ya, Anda kembali di debat publik kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi tahun 2024, di mana sesi ini kita akan menyaksikan para calon wali kota saling bertanya dan menanggapi dan juga saling berargumentasi untuk mempertajam visi misi yang diusung. Namun sebelumnya kembali kami ingatkan agar para hadirin untuk selalu menjaga debat untuk tetap kondusif, di mana kami juga mengingatkan bagi para pasangan calon dalam sesi ini, pertanyaan yang akan dilontarkan hendaknya tetap sesuai dengan tema pada debat hari ini, yaitu mewujudkan kota Bekasi yang sehat, aman, nyaman, dan terbukanya akses lapangan kerja dengan tidak menyisipkan atau menggunakan singkatan akronim maupun terminologi asing. Kami persilakan Bapak Ibu untuk berdiri terlebih dahulu. Sesi ini ditujukan untuk para calon wali kota, dimulai dari calon wali kota nomor urut 1, untuk bertanya ke calon wali kota nomor urut 2 berkaitan dengan pendidikan dan kesejahteraan. Sesuai dengan undian yang kemudian ini sudah kita lakukan sebelumnya pada saat jeda, di mana waktu Anda untuk bertanya 30 detik dimulai ketika Anda mulai berbicara. Baik, terima kasih paslon nomor 2 terkait dengan pendidikan. Tadi saya mendengar bahwa sekolah luar biasa itu nggak perlu didirikan, tetapi cukup masuk kepada sekolah-sekolah umum inklusi. Pengalaman saya, sekolah inklusi yang umum itu kita kurang sumber daya gurunya. Bahkan kadang-kadang mereka dibullying. Bagaimana kebijakan Bapak terkait dengan ini sesungguhnya? Terima kasih. Baik, silakan dijawab, waktu Anda 1,5 menit dimulai sejak Anda berbicara. Pendidikan kepada inklusi itu adalah hak. Sesuai dengan regulasi, apa yang disampaikan oleh wakil saya ini memang benar. Jadi yang benar itu adalah hak kepada teman-teman yang inklusif yang berkebutuhan khusus itu tidak menjadi dilokalisir, tidak. Tetapi memang untuk bertahapnya boleh saja. Jadi konsep yang disampaikan oleh Ibu Wakil itu benar. Di masing-masing sekolah. Jadi ini gawean kita, tanggung jawab kita. Di setiap sekolah harus menyediakan itu. Dan yang utama adalah memang kita akui tenaga pendidiknya itu kan suka atau tidak suka itu kurang. Nah ini adalah tanggung jawab kita, manakala saya diberi amanah untuk menjadi wali kota, ini harus menjadi catatan yang pertama bahwa SDM-nya, tenaga pendidiknya harus disiapkan. Dengan berbagai macam kebijakan ada duitnya kan memang tanggung jawab kita. Jangan sampai apa yang menjadi sesuai dengan regulasi malah dibantah. Kita harus sesuai dengan regulasi bahwa pendidikan inklusif itu harus ditempelkan dengan satuan pendidikan yang sudah ada sekarang. Bukan dilokalisir, kecuali untuk sekolah-sekolah yang memerlukan hal yang lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan kembali ditanggapi oleh calon wali kota nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit. Baik, apa yang disampaikan jauh dari atas kenyataan. Beliau kemarin Kepala Dinas Pendidikan. Saya sebagai Ketua Disabilitas juga mencari pendidikan di sekolah negeri nyaris tidak bisa. Dan tidak ada guru. Jadi apa yang disampaikan itu jauh 100% dari kenyataan yang ada di Kota Bekasi. Sehingga solusinya adalah bagaimana mereka kita berikan sekolah khusus. Mereka bergabung bersama dengan orang yang sama. Dan Masya Allah ketika mereka punya hubungan yang sangat erat, disitulah potensi-potensi berdiri, potensi-potensi berkembang, dan mereka tidak kalah dengan orang normal. Ini pengalaman saya. Jadi apa yang tadi disampaikan itu teori yang nggak jelas. Inklusi itu justru banyak anak-anak dibullying. Anak-anak dihina, dan itu nggak tahan. Dan mereka itu bukan ruangnya, bukan temannya memang. Sehingga apa yang saya sampaikan, perlu mendirikan SLB di setiap kecamatan, 1 sekolah, insya Allah. Baik, terima kasih. Silakan langsung ditanggapi oleh calon wali kota nomor urut 3. Waktu Anda masih sama, 1 menit sejak Anda berbicara. Jadi kita bekerja tuh tentunya berdasarkan ketentuan. Ketentuannya jelas. Ada peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 48 tahun 2023.
Itulah yang dijelaskan oleh paslon 2. Jadi ketentuan. Tetapi pemerintah Kota Bekasi sudah mengambil inisiasi. Kita membentuk satu sekolah SLB. Dan kemudian hari ini sudah kita tingkatkan anggarannya. Kemarin 500 juta, hari ini menjadi 1 miliar. Tidak ada perbedaan. Yang disabilitas pada saat mendapatkan medali, hari ini sudah kita berikan bonus. Dan kemudian untuk disabilitas pun hari ini ada satu anak Aca yang kita kirimkan ke Korea Selatan untuk belajar taekwondo. Itulah artinya bahwa tidak ada perbedaan antara disabilitas dan juga orang yang normal di Kota Bekasi. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan lagi. Mohon tenang terlebih dahulu para pendukung. Selanjutnya calon wali kota nomor urut 2 untuk kemudian ini bertanya ke calon wali kota nomor urut 3. Waktu Anda bertanya 30 detik berkaitan dengan tema nomor 5 yakni inklusivitas dan waktu 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Yang pertanyaan undiannya Pak, izin Mas, pasti ini undiannya. Yang pertama, bagaimana strategi Anda manakala diberi amanah oleh masyarakat Kota Bekasi untuk memastikan masyarakat dari berbagai macam latar belakang, budaya dan agama dapat hidup harmonis di Kota Bekasi. Baik, silakan dijawab kepada pasangan calon nomor urut 3. Waktu Anda 1 menit, silakan. Saya kira kita sudah membuktikan bagaimana hari ini Kota Bekasi menjadi kota toleransi nomor 2. Ada tahapan yang harus kita lakukan. Pertama, tentu optimalisasi terkait dengan peran warga masyarakat. Bahwa hari ini yang namanya perbedaan adalah merupakan kekuatan. Dan kita yakini bahwa Bekasi adalah representasi Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia. Warga masyarakat diberikan hak yang sama untuk melaksanakan ibadah. Baik itu secara formal maupun non formal. Kemudian budaya menjadi garda terdepan. Kita bangga punya Kampung Bali. Kita bangga punya kegiatan babaritan. Kita punya bangga dengan adanya kegiatan-kegiatan kesenian. Salah satu bagaimana saya bangga dengan Kota Bekasi. Kita ciptakan tari ronggeng Bekasi keren. Tiap tahun kita lakukan yang namanya Pesona Nusantara Bekasi keren. Seluruh budaya anak bangsa menampilkan tidak pernah lupa di mana mereka berasal. Tetapi pada saat dia berdiri itu harus kita junjung. Oleh karena itu kearifan lokal harus kita tegakkan. Makanya kita punya Kampung Pencak Silat di Jati Asih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Baik, kita berikan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit sejak Anda mulai berbicara, silakan. Apa yang disampaikan oleh Mas Tri, situasi dan kondisi berkenaan dengan inklusivitas dan keterbukaan di Kota Bekasi memang termasuk ranking yang kedua dalam hal toleransi. Nah, ke depan bagaimana caranya untuk mempertahankan prestasi yang sudah diraih oleh pemimpin yang siap. Nah, yang saya sampaikan begini. Jangan sampai Mas Tri itu tidak bisa mempertahankan. Tidak bisa mempertahankan. Ya, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang kemarin itu tidak bisa mempertahankan. Misalkan hal yang lain banyak lah, tetapi ini kita konteksnya adalah masalah keterbukaan ini memang kita harus disampaikan secara kuat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya langsung saja memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan tanggapan. Waktu Anda masih sama 1 menit. Baik, inklusivitas ini memang menjadi bagian yang terpenting ya, bagaimana kita memberikan hak yang sama. Pertama, kalau bicara disabilitas, tadi sudah kita sampaikan bahwa di Kota Bekasi saya merasakan betul belum
ada kegiatan yang serius terkait dengan itu. Yang kedua, terkait dengan inklusivitas, terkait dengan pemahaman keberagamaan, juga kita memang sepakat bahwa Bekasi ini harus kita pertahankan. Ya. Bahkan kalau kita melihat dari beberapa konsideran terkait dengan toleransi di Kota Bekasi ini, walaupun kemarin ada beberapa fenomena yang perlu kita perbaiki ke depan, saya pikir ini bagian dari satu kekuatan yang memang perlu kita pelihara ke depan untuk menjaga bagaimana Bekasi ke depan bisa lebih maju dan lebih bermartabat lagi. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih. Dan di sesi selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk calon wali kota nomor urut 3 memberikan pertanyaan ke calon wali kota nomor urut 1. Ini berkaitan dengan keamanan dan ketertiban. Waktu Anda 30 detik dimulai ketika Anda berbicara. Perkembangan zaman yang begitu cepat ya, sehingga tingkat etika, moral yang kemudian hari ini terus berkerus oleh situasi yang ada sehingga menyebabkan rasa aman dan tertib kurang. Bagaimana judi online, bagaimana seks bebas, ada perilaku seks yang saya kira hari ini kurang dapat diterima. Ini menjadi fenomena. Bagaimana untuk mengatasi hal tersebut? Baik, silakan dijawab kepada pasangan calon nomor 1. Waktu Anda 1,5 menit sejak Anda berbicara. Mohon tenang terlebih dahulu, kita dengarkan terlebih dahulu jawabannya. Baik, kemajuan dunia ini memang berbarengan dengan banyak fenomena-fenomena negatif yang kita rasakan. Tentu ini menjadi bagian yang paling penting ke depan seorang pemimpin untuk bisa mengatasi hal itu. Antara kemajuan dengan dampak ini kadang-kadang berbanding lurus. Yang pertama, seorang pemimpin itu sama sekali tidak boleh memberikan sesuatu yang tidak benar. Baik langsung dilakukan oleh dirinya maupun menyuruh orang lain. Kalau gejala ini ada, maka sesungguhnya apa yang dilakukan seorang pemimpin itu, maka dia sama saja tidak melakukan satu kegiatan yang positif terkait dengan masalah ini. Yang kedua, kita melihat bahwa perkembangan yang luar biasa dalam konteks perkembangan Kota Bekasi ini, maka di antara dampak yang muncul terjadi tadi adalah aspek kriminalitas, praktek terkait dengan pergaulan bebas. Oleh karena itu, Kota Bekasi ini ke depan bagaimana kita bisa memberikan ada ruang-ruang terbuka untuk anak-anak muda kita ke depan, agar mereka kemudian bisa berekspresi dan bisa menjalankan apa yang mereka inginkan sesuai dengan hobi dan kecenderungan mereka masing-masing. Kita ketemu banyak dengan anak muda, aspirasi mereka banyak, dan ini menjadi bagian komitmen paslon nomor 1 jika nanti menjadi wali kota Bekasi, insya Allah. Baik, cukup. Langsung saja pasangan calon nomor urut 3 memberikan tanggapan. Waktunya 1 menit sejak Anda berbicara, mohon tenang terlebih dahulu. Silakan. Jadi pemimpin adalah keteladanan. Kita sepakat dengan paslon 1 bahwa pemimpin tidak boleh memberikan contoh yang tidak baik. Oleh karena itu, amanah yang diberikan tentu harus menjadi satu yang dipertanggungjawabkan terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan juga warga masyarakat Kota Bekasi yang akan memberikan amanah tadi. Jadi oleh karena itu, saya kira perilaku-perilaku yang tidak baik, apakah itu judi online, apakah itu perilaku seks, dan tidak memenuhi norma etika, ini saya kira harus menjadi satu bagian yang integral, menjadi satu bagian buat kita sama-sama mereproduksi, mengintrospeksi diri, agar kejadian-kejadian hal ini tentu tidak bisa terulang kembali. Yang paling penting adalah bagaimana yakin bahwa itu tidak akan terulang kembali. Langsung saja, terima kasih turut ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit untuk memberikan tanggapan, silakan. Berkenaan dengan fenomena masyarakat, siswa etikanya, moralnya kurang, yang paling tepat adalah pendidikan karakter. Jadi ini pendidikan karakter yang tidak terputus dari satuan pendidikan dari TK, SD sampai
sampai SMA. Itu karena bagaimanapun juga kita disadari bahwa perkembangan sekarang itu kan harus globalisasi, akses internet, anak berkomunikasi, berkolaborasi dengan temannya, dengan lain dan dengan lingkungannya. Tetapi kalau pendidikan karakter yang disediakan oleh pemerintah ya sebagai kewenangan pemerintah ya, berarti itu ada muatan lokal yang wajib di dalam sebuah sekolah itu ada pendidikan karakter. Insya Allah etika, moral peserta didik di Kota Bekasi akan terjaga. Baik, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu untuk para calon wali kota dan calon wakil wali kota Bekasi tahun 2024, pemirsa. Dan sesi saling berinteraksi, cukup ya, kita nanti lanjutkan ya. Cukup terlebih dahulu. Baik, sesi saling berinteraksi, berbalas tanggapan, dan saling berargumentasi akan kami lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini untuk Anda.